Sudah bisa dilanjutkan, Pak. Silakan, Sob. Jadi di slide ini tuh ada studi kasus dengan pertanyaan ada sebuah bola yang berjumlah 3 bola dan ada kotak yang berjumlah 10 kotak. Pertanyaannya, berapa jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak? Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus permutasi, yaitu P 10,3, 10 dari jumlah seluruh kotak, dan 3 adalah jumlah bola, per 3 faktorial, yaitu mengambil dari jumlah bolanya sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Kita dapat 7 faktorial ini dari 10 dikurangi 3, jadi 7 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 10, 9, dan 8. 10 dikali 9 dan dikali 8. Nah, untuk angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu bisa dicoret karena sama per 3 faktorial. Dan hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 adalah 720 per 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Jadi hasilnya 720 dibagi 6 adalah 120 cara. Jadi kita dapat menemukan cara memasukkan bola ke dalam kotak ini adalah 120 cara. Slide selanjutnya. Nah, secara umum, bentuk rumus cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N kurung buka kurung tutup N min 1, kurung buka kurung tutup N min 2, dan seterusnya sampai kurung buka N min, kurung buka kurung tutup R min 1, kurung tutup sama dengan N faktorial per R faktorial, kurung buka kurung tutup N min R faktorial. Biasa dinotasikan dengan C kurung buka kurung tutup N, R, atau biasa disebut dengan N diambil R, atau dinotasikan juga dengan kurung buka kurung tutup NR, atau biasa disebut dengan N memilih R. Jadi, jika didefinisikan, untuk kombinasi C, N, R adalah jumlah pemilihannya yang tidak berurut R elemen dari N buah elemen. Selanjutnya bisa diteruskan oleh Aura. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini adalah ada kombinasi N diambil R yang sama dengan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Di sini ada contoh, misalkan himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, dan 3, yang mana jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen. Di sini kita bisa melihat himpunan 1,2 sama dengan himpunan 2,1, 1,3 sama dengan 3,1, dan 2,3 sama dengan 3,2. Yang mana di sini adalah terdapat dua himpunan dengan posisi yang berbeda. Tapi karena ini adalah kombinasi yang seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, bahwa kombinasi tidak memperhatikan urutan kemunculannya, maka tiga elemen ini dianggap sama, yaitu menghasilkan 3 buah cara, atau kita bisa memasukkannya ke dalam rumus kombinasi, yaitu C N memilih R, yaitu di sini N-nya adalah 3 adalah jumlah objek dari himpunan A ini, yaitu ada 1, 2, dan 3, sehingga jumlah objeknya ada 3. Dan 2 ini adalah elemennya atau posisinya, sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 3 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial ini adalah bentuk dari rumus N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 3. Kenapa hasilnya 3? Karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 3 faktorial ini adalah
3 dikali 2 dan per 1 dikali 2 dikali 1, yang mana bisa dicoret dan sisanya adalah 3 faktorial. Selanjutnya di sini juga ada contoh yang sama seperti contoh sebelumnya, tetapi di sini adalah anggota himpunan A-nya adalah A, B, dan C, tetapi memiliki jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang sama seperti contoh yang tadi. Di sini ada A, B sama dengan B, A, dan ada A, C sama dengan C, A, dan B, C sama dengan C, B. Dan di sini dihasilkan 3 buah cara. Nah, di sini juga karena jumlah elemennya dan juga jumlah anggota himpunannya sama dengan seperti contoh yang di atas, maka kita juga bisa memasukkan ke dalam rumusnya dan memasukkan angka 3 dan 2, karena ini 3 ini adalah n-nya dan 2 adalah r. Sehingga di sini sama bisa menghasilkan 3 buah cara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi dan permutasi bentuk umum. Jadi di sini soalnya berapa banyak kata yang bisa dibentuk dari kata Mississippi. Pertama kita jabarin dulu nih, si Mississippi ini ada huruf-hurufnya apa aja, ada M, I, S, sama P. Terus karena di sini ada unsur-unsur yang sama, jadi kita kelompokkan dahulu. Yang pertama huruf M, unsur samanya kan ada 1, jadi kita hilangin dulu. Kemudian huruf I, unsur samanya ada 4. Selanjutnya huruf S juga unsur samanya ada 4 buah. Dan yang terakhir huruf T, unsur samanya itu ada 2 buah. Totalnya yaitu N-nya adalah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 2 adalah 11 buah. Untuk cara berapa banyak kata yang bisa dibentuk akan dijelaskan oleh Syahira. Oke, untuk untuk slide selanjutnya kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Len. Nah, untuk caranya ada 2 cara yang disajikan untuk mengetahui berapa banyak kata yang dibentuk dari kata Mississippi ini. Nah, untuk cara yang pertama kita memakai rumus permutasi. Nah, jadi pertama kita harus mengetahui jumlah keseluruhan huruf itu ada berapa yang tadi. Nah, dan berapa banyak jumlah huruf yang ada pada kata tersebut. Maksudnya kan di sini permutasi. Nah, ada angka 11 itu untuk jumlah huruf keseluruhannya, dan ada 1,4,4,2 itu adalah jumlah huruf yang membentuk angka 11 tersebut. Dengan 1 untuk huruf M, 4 untuk huruf I, 4 untuk huruf S, dan 2 untuk huruf P. Kemudian masukkan ke rumus permutasi, yaitu 11 faktorial per 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Atau rumusnya itu adalah N per R, N faktorial per R faktorial. Jadi menghasilkan 34.650 buah. Nah, untuk cara kedua, kita akan coba masukkan ke rumus kombinasi. Nah, untuk rumus kombinasi ini sudah dijelaskan tadi, C, N, R. Nah, di sini ada C 11,1 dikali C 10,4 dikali C 6,4 dikali C 2,2. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya bahwa 11 itu adalah dari jumlah huruf dan angka 1 adalah jumlah huruf M. Dan untuk selanjutnya 10 adalah jumlah huruf yang tersisa dari sebelumnya dan 4 adalah jumlah huruf M, jumlah huruf I. Nah, dan begitu seterusnya. Dan untuk cara penghitungannya adalah 11 faktorial per 1 faktorial dikali 10 faktorial dikali 10 faktorial per 4 faktorial 6 faktorial dikali 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial per 2 faktorial dan 0 faktorial.
Nah, rumus ini biasa didapat dari N faktorial per R faktorial, kurung buka kurung tutup, N min R faktorial. Nah, dihasilkan dari penjumlahan tersebut adalah 34.650 buah kata yang bisa dibentuk dari kata Mississippi. Jadi permutasi dan kombinasi di sini itu adalah sama, menghasilkan angka yang sama. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Valen. Mohon maaf yang ini dijelaskan oleh Aura, silahkan. Ya, di sini adalah ada contoh, misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama dan juga ada yang berbeda. Nah, di sini ada N1 bola di antaranya berwarna 1. Lalu ada N2 bola di antaranya berwarna 2 dan N seterusnya sampai NK bola di antaranya berwarna K. Dan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya ditambah NK sama dengan N. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut, yang mana setiap kotaknya maksimal hanya boleh diisi oleh 1 buah bola. Nah, di sini kita bisa menjabarkan dulu melalui rumus kombinasi, yang mana di sini ada C N, N1 dikali C kurung buka N dikurangi N1 dikali N2 dikali seterusnya dikali C N dikurangi N1 dikurangi N2 dikurangi seterusnya dikurangi N R kurangi 1 dikali NR. Nah, hasil yang disebutkan tadi ini adalah seperti yang di atas, N dikurangi N1 dikurangi N2 dikurangi seterusnya dikurangi N R kurangi 1 faktorial per N R faktorial, N dikurangi N1 dikurangi N2 dikurangi seterusnya dikurangi N R kurangi 1 dikurangi N R faktorial, yang mana hasilnya adalah N faktorial per N1 dikali N2 faktorial N3 faktorial dikali seterusnya dikali R faktorial dikali 0. Karena 0 ini adalah dari NR dikurangi 1 itu bisa dicoret, jadi hasilnya 0. Sama dengan N faktorial per N1 faktorial N2 faktorial N3 faktorial seterusnya dikali NR faktorial. Yang selanjutnya adalah contohnya akan dijelaskan oleh Valencia. Jadi sebelumnya untuk yang pertanyaan tadi, kalau untuk kesimpulannya itu dari rumus permutasi itu ada N di mana N1, N2 seterusnya sama dengan kombinasi di mana N-nya adalah N1, N2 dan seterusnya sama dengan N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya. Kemudian di sini kita pakai contoh dari soal yang sama, cuman N-nya kita ganti jadi angka. Misalnya ada 5 buah bola, warnanya sama. 2 bola warna putih, 2 bola warna hitam, satunya warna hijau. Ditanya berapa banyak cara memasukkan bola ke dalam kotak jika maksimal satu kotak itu untuk 1 bola. Kita pakai percobaan pertama, ini kan ada 5 kotak nih. Kita isi sama 2 bola warna putih. Sebenarnya ada banyak kemungkinan, tapi saya memunculkan salah satu kemungkinan dari bola putihnya ada di mana. Didapatkan kombinasi 5,2 karena dari 5 kotak itu diisi sama 2 bola putih. Kita masukin ke rumus kombinasi, hasilnya 10. Kemudian percobaan kedua, sisa kotak yang ada kan tinggal 3 nih. Kita isi sama 2 bola warna hitam. Makanya jadinya kombinasi 3,2 karena yang tersisa itu 3, terus kita isi sama 2. Kita masukin rumus kombinasi, hasilnya jadi 3. Kemudian percobaan ketiga adalah percobaan terakhir. Di sini sisa kotaknya 1, terus kita isi sama 1 bola. Makanya kombinasinya itu jadi 1,1. Kita masukin ke rumus kombinasi, hasilnya sama dengan 1. Sehingga dari kombinasi-kombinasi yang ada 10 kita kalikan jadi 10 kali 3 kali 1, hasilnya itu 30.
Atau kalau misalnya kita pakai rumus permutasi dan kombinasi bentuk umum yang tadi, di mana n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial dan seterusnya, hasilnya jadi seperti ini, 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 30, jadi hasilnya sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah-salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.